Selamat pagi buat kita semua, Amang dan Inang dan keluarga Tuhan di HKBP Serang ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita membaca firman Tuhan yang telah ditetapkan oleh gereja kita dan dituliskan di almanak setiap hari. Salam sejahtera dan tetap sukacita. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi yang indah ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam. Biarlah pagi ini kami tetap bersyukur atas kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sebentar kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Ajarilah kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan minta dari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Amang dan Inang, kita akan membaca dari Ulangan pasal 18 ayat 15. Saya akan bacakan buat kita. Demikianlah bunyinya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah pengulangan perkataan Musa kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Sejak Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menginginkan supaya bangsa itu hidup berperilaku sesuai kehendak Tuhan. Demikian juga setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Tuhan memerintahkan mereka untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu dituliskan di ayat 13, yaitu menjadi umat Allah yang kudus. Tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari bangsa-bangsa asing yang tinggal di sekitar mereka. Oleh karena itu, Allah membangkitkan nabi-nabi untuk menyampaikan pesan kepada Israel, juga untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masa depan dan kehendak Allah di ayat 14 sampai ayat 22. Dan mereka, yakni umat Israel itu, harus mendengarkan nabi-nabi itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan kita untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bahkan kita harus ambil bagian menjadi duta Allah untuk memberitakan kehendak Allah, apapun profesi kita. Sebagai guru, sebagai pegawai, pelaku bisnis, pemilik toko, supir, karyawan, penjual sayur, dan lain-lain sebagainya. Kita harus bersama-sama menyadari kita adalah duta Allah, menjadi berkat bagi dunia. Marilah kita bersama-sama menjalani hidup ini seturut kehendak Tuhan, taat kepada Tuhan, meskipun kita sedang menghadapi pergumulan. Mari kita mempersiapkan diri kita dalam menyongsong kelahiran anaknya yang tunggal, yang kita percaya
Dia sanggup menyelamatkan kita. Dialah juru selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur padamu. Ya Bapa, sumber hidup kami. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami hari ini ketika kami memulai aktivitas kami hingga malam nanti. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Ya Bapa, berkatilah kami, urapi dan tolonglah kami ketika kami menghadapi pergumulan, ketika pikiran kami bahkan hati kami penat. Engkaulah Bapa yang menolong kami. Biarlah Roh-Mu mengajar kami untuk kami terus taat kepadamu dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami dan telah menjadi Bapa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.